Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Paula Pico dengan NIM 10620031 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan gigi 11, 12, dan 13 rahang atas. Yang pertama yaitu gigi 11. Dari aspek labial ukurannya itu sangat lebar, yaitu yang ini. Outline crownnya itu trapezoidal, insisalnya itu tegak lurus, yaitu yang ini. Cervical line-nya melengkung dan melengkung ke arah apex, yaitu cervical line-nya yang ini. Sudut mesialnya tegak lurus dan hampir membulat 90 derajat, dan bagian distalnya itu hampir membulat. Akarnya itu lebih panjang daripada mahkotanya, dan ada memelon pada gigi. Memelon itu adalah gerigi kecil pada gigi yang baru erupsi. Biasanya tidak bertahan lama. Semakin dewasa maka memelon itu akan hilang dengan sendirinya. Pada aspek palatal yaitu yang ini, crownnya seperti trapezoid juga, dan ada fossa lingualnya juga yang berbentuk huruf W, dan ada struktur konveks atau cembung yang membentuk singulum bagian mesial hampir membentuk 90 derajat, dan pada bagian distal hampir membulat. Pada aspek mesialnya dia membentuk triangular, yaitu yang ini. Kemudian di bagian labiomesialnya dia juga konveks atau cembung, dan cervical line-nya dia menuju pada bagian insisal, yaitu yang ini. Bagian cervical line-nya menuju ke arah insisal, yaitu yang ini. Di bagian insisal crown-nya tajam dan membulat, yaitu ini. Dan akarnya itu cuma satu pada bagian gigi 11. Dari aspek distal, cervical line-nya tidak terlalu melengkung dibandingkan dengan aspek mesial, yaitu yang ini. Aspek insisal outline-nya seperti berikut: triangular di bagian sisi, mesial terlihat panjang, dan di bagian distalnya itu membulat. Yang berikutnya yaitu gigi 12, yaitu yang ini. Pada aspek labial, ukuran crown-nya itu atau mesiodistalnya itu lebih kecil daripada incisif sentral. Kemudian di bagian mesial dan distalnya itu lebih tajam daripada bagian distal. Dua-duanya cenderung membulat. Cervical line-nya melengkung ke arah akar, dan akarnya itu single atau cuman satu, dan membulat seperti apex, ke bagian apex. Pada aspek palatal yaitu yang ini, bagian mesial sudutnya lebih tajam daripada bagian distal. Kemudian fossa lingual atau cekungan seperti huruf V. Fossa lingualnya juga tajam dibandingkan dengan insisif sentral, dan singulumnya juga lebih menonjol. Pada aspek mesial yaitu yang ini, seperti insisif sentral rahang atas, tapi lebih kecil ukurannya. Cervical line-nya lebih dalam ke arah insisal, yaitu yang ini, daripada aspek mesial gigi, dan aspek labiolingualnya ini lebih besar dari bagian mesiodistalnya. Pada aspek distal yaitu yang ini, lebih kecil dan lebih konveks daripada aspek mesialnya. Ada cervical line tapi tidak terlalu semelengkung seperti aspek mesialnya. Pada aspek insisal, bentuknya hampir oval dan membentuk lamboid. Itu yang ini. Berikutnya yaitu gigi 13 atau gigi caninus rahang atas. Caninus itu cupsnya ada satu, yaitu yang ini. Mahkotanya sama juga dengan insisif sentral rahang atas. Ada mesial flock dan distal flock. Mesial flock-nya itu lebih pendek dibanding dengan distal flock. Mesial flock-nya cenderung lebih lurus dan distal flock-nya membulat. Kemudian outline distal dan mesialnya lebih menyempit
ke arah cervical outline mahkota terlihat secara pentagonal. Pada aspek palatal, yaitu yang ini, adanya marginal ridge yang lebih menonjol, cingulumnya juga lebih menonjol. Biasanya ada lingual pit atau cekungan di bagian mesialnya. Pada aspek mesialnya, yaitu yang ini, outline mahkotanya di bagian lingualnya itu cembung, terus cekung, cervical line-nya juga lebih melengkung daripada distal, yaitu yang ini. Akarnya kerucut dan apexnya itu meruncing. Aspek distal, yaitu yang ini, cervical line-nya itu lebih dangkal dibandingkan dengan mesial. Pada aspek insisal, yaitu yang ini, tidak simetris atau asimetris, terus bagian mesialnya juga lebih pendek daripada aspek insisalnya. Pada bagian mesialnya lebih pendek dari labiolingualnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.